Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Sebelum kita mulai kisahnya, mari kita sempatkan menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah desa kecil yang damai bernama Desa Banyu Asri, terdapat seorang kiai yang sangat dihormati oleh seluruh masyarakat. Kiai Abdullah, yang lebih sering dipanggil Kiai Abdurrahman, adalah seorang tokoh agama yang sangat terkemuka di kalangan warganya. Kiai Abdurrahman memimpin salat dan memberi ceramah di Masjid Al-Muminun dengan penuh ketenangan dan khusyuk. Setiap kali dia mengimami salat taraweh di bulan Ramadan, masjid selalu dipenuhi jamaah yang datang dengan hati penuh harapan, ingin merasakan kedamaian dalam setiap gerakan dan bacaan yang ia lantunkan. Kiai Abdurrahman dikenal sebagai sosok yang sangat santun. Penampilannya selalu rapi, mengenakan gamis putih yang bersih dan sorban yang melingkar di kepalanya dengan anggun. Mimik wajahnya selalu tampak tenang, seolah tidak ada yang mampu mengganggu kedamaian hatinya. Ia tampak sebagai pemimpin yang sempurna di mata jamaahnya. Ketika memberikan ceramah, setiap kata yang keluar dari bibirnya seolah memberikan pencerahan bagi setiap orang yang mendengarnya. Tidak hanya itu, ia juga dikenal sangat dermawan, selalu membantu orang-orang yang membutuhkan dan sering memberikan pengajaran agama kepada anak-anak muda di desa. Namun, di balik semua kesan itu, Kiai Abdurrahman menyimpan sebuah perasaan yang sangat berbeda. Dalam hatinya, ia sering merasa lebih baik dari orang lain. Ia menganggap dirinya lebih tahu tentang agama dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Terkadang, ia merasa seolah-olah dirinya adalah satu-satunya orang yang benar dalam menjalankan ajaran agama. Meskipun ia berusaha untuk tampak rendah hati dan ikhlas, ia sebenarnya sangat menyukai pujian dan penghormatan dari orang-orang di sekitarnya. Saat memimpin salat taraweh, meskipun seluruh jamaah tampak khusyuk dan tunduk, Kiai Abdurrahman merasa seolah-olah ia adalah orang yang paling benar. Ia menatap jamaah dengan rasa bangga, berusaha menutupi rasa sombong yang mengalir dalam dirinya. Aku adalah contoh yang mereka butuhkan, pikirnya, merasakan kepuasan tersendiri. Begitu salat selesai dan jamaah mulai beranjak pulang, Kiai Abdurrahman berjalan pulang dengan langkah mantap, seolah tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya. Di sepanjang perjalanan pulang, ia terbenam dalam pikirannya yang penuh dengan kesombongan. Lihatlah mereka, pikirnya lagi, semua orang mengagumiku, mereka semua butuh petunjuk dariku. Hanya aku yang bisa mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Hatinya bergetar dengan rasa puas. Ia merasa bahwa tanpa dirinya, banyak orang di desa ini akan terjerumus dalam kebingungan. Meskipun ia tidak mengatakan ini kepada siapapun, perasaan ini seringkali muncul dalam dirinya, bahkan ketika ia sedang berdiri di hadapan para jamaahnya. Kiai Abdurrahman juga sering berbicara tentang pentingnya ketulusan hati dan menghindari segala bentuk kemunafikan. Namun, ironisnya, ia sendiri tidak pernah menyadari bahwa dirinya sendiri sedang terjebak dalam perangkap yang ia bicarakan. Seringkali, ia menganggap orang yang berbeda pandangan dengannya sebagai orang yang lebih rendah. Ia menganggap bahwa hanya dirinya yang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang agama, dan orang lain hanyalah pengikut yang perlu dibimbing. Namun, Kiai Abdurrahman berusaha untuk tetap menjaga citranya di mata orang banyak. Ia tidak pernah menunjukkan sikap sombongnya di depan umum. Setiap kali seseorang mendekatinya untuk meminta nasihat atau bertanya tentang agama, ia akan menjawab dengan penuh perhatian, seolah-olah ia adalah sosok yang sangat bijaksana. Jangan pernah sombong, katakanlah, semua ini adalah rahmat Allah. Kita harus selalu rendah hati di hadapannya. Tetapi dalam hati kecilnya, ia selalu merasa bahwa dirinya lebih berhak memimpin, lebih berhak untuk dianggap sebagai yang paling tahu. Ia tidak pernah menganggap bahwa orang lain bisa lebih baik darinya. Bahkan, ia kadang merasa terganggu jika ada orang lain yang lebih berani memberikan pendapat atau ide yang bertentangan dengan pandangannya. Di malam hari, setelah selesai memimpin salat, Kiai Abdurrahman akan duduk di ruangannya yang sederhana, merenung dan merasa puas dengan apa yang telah ia capai. Ia akan mengingat kembali setiap detik dari salat yang baru saja ia pimpin, merasa bahwa tidak ada yang lebih sempurna dari dirinya. Aku sudah melaksanakan salat dengan sangat baik, pikirnya dalam hati, mereka semua pasti mengagumiku.
Ia menganggap dirinya sebagai contoh yang sempurna dalam agama. Tidak ada yang bisa menyentuh tingkat kesalehan dan kedalaman pemahamannya tentang agama. Bahkan, jika ada orang yang mencoba untuk mengkritik atau memberi masukan, Kiai Abdurrahman akan merasa tersinggung dan tidak akan menerima pendapat tersebut. Dalam hatinya, ia merasa bahwa hanya dirinya yang tahu yang terbaik. Sementara itu, jamaah yang memujinya di luar sana tidak mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati Kiai Abdurrahman. Mereka hanya melihat sisi luar yang sempurna, yang tampaknya selalu memberi petunjuk dan ajaran yang penuh hikmah. Mereka tidak tahu bahwa di balik segala penampilan yang mulia itu, ada rasa sombong yang tumbuh di dalam hati sang Kiai. Saat ia kembali ke rumah, Kiai Abdurrahman merasa puas dan merasa bahwa hari itu adalah hari yang penuh berkah. Namun, di dalam hatinya, ada suatu perasaan yang tidak pernah bisa ia lepaskan, perasaan bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Ia merasa bahwa hanya dengan ialah orang-orang bisa menemukan jalan yang benar, tanpa sadar bahwa sikap ini sebenarnya adalah bentuk kemunafikan yang sangat berbahaya. Dengan langkah perlahan, Kiai Abdurrahman memasuki rumahnya dan duduk di kursi panjang di ruang tamu. Ia menatap keluar jendela, melihat desa yang sunyi dengan langit malam yang dipenuhi bintang. Suasana yang damai dan penuh kedamaian, namun dalam hatinya ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Ia merasa bahwa dirinya adalah sosok yang tak tergantikan, seorang pemimpin yang sempurna. Di malam yang sejuk di desa Banyu Asri, Kiai Abdurrahman duduk di depan mimbar Masjid Al-Muminun. Ratusan jamaah berkumpul untuk mendengarkan ceramah setelah salat Isya, duduk dengan penuh perhatian dan kesungguhan, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Mata mereka tampak penuh harap, seolah menginginkan pencerahan dari setiap kalimat yang diucapkan oleh sang Kiai yang terkenal bijaksana. Suasana dalam masjid itu tenang, hanya terdengar suara desiran angin yang memasuki ruang-ruang kosong melalui celah-celah jendela. Kiai Abdurrahman berdiri dengan tegap di mimbar. Ia mengenakan jubah putih yang bersih dan sorban hitam yang melilit di kepalanya. Sorot matanya tajam, menunjukkan keteguhan hati dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Saat ia mulai berbicara, suaranya yang dalam dan penuh wibawa memenuhi seluruh ruang masjid. "Saudaraku sekalian," kata Kiai Abdurrahman, "sungguh, kita semua harus berhati-hati terhadap apa yang tersembunyi dalam hati kita. Kemunafikan adalah penyakit yang paling berbahaya. Kita harus menjaga agar segala perbuatan kita tulus karena Allah, bukan karena mencari pujian dari manusia." Kata-kata ini adalah ajaran yang sering ia sampaikan tentang pentingnya hati yang ikhlas dalam beramal. Semua orang di masjid mendengarkan dengan hikmat, tergugah oleh kedalaman kata-kata Kiai Abdurrahman. Namun, tanpa mereka ketahui, di dalam hati sang Kiai, kata-kata itu tidak lebih dari sekadar peringatan untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Ia berbicara tentang kemunafikan, tentang bagaimana setiap amal harus dilakukan dengan niat yang tulus. Tetapi di dalam hatinya, ia sering merasa lebih baik dan lebih benar dari orang lain. Ia merasa bahwa hanya dirinya yang mampu memahami agama dengan benar, dan orang lain hanya pengikut yang membutuhkan petunjuk. Saat ia melanjutkan ceramahnya, Kiai Abdurrahman berbicara tentang pentingnya menjaga keikhlasan. "Bersikaplah sederhana, jangan pernah merasa lebih dari orang lain, karena semua amal perbuatan kita akan sia-sia jika niat kita tidak lurus," ujarnya dengan tegas. Jamaah mengangguk-angguk, banyak yang tercenung meresapi pesan tersebut. Namun, di dalam dirinya, Kiai Abdurrahman sebenarnya merasa bangga dengan dirinya sendiri. Ia merasa bahwa tidak ada seorang pun yang bisa sebanding dengan kedalaman pemahamannya tentang agama. Setiap kali ia berbicara, ia merasa bahwa dirinya adalah sumber cahaya yang harus diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam benaknya, ia membayangkan dirinya sebagai satu-satunya orang yang mengerti betapa pentingnya ketulusan hati. Ia membayangkan orang-orang yang datang kepadanya, yang mendengarkan ceramahnya, sebagai mereka yang membutuhkan bimbingan darinya. "Mereka semua tidak tahu apa-apa tanpa aku," pikirnya dengan penuh keyakinan. Ia merasa bahwa tanpa ajarannya, banyak orang akan tersesat dalam kebingungannya. "Aku lebih tahu, aku lebih paham," pikirnya lagi. Kemunafikan yang ia bicarakan dalam ceramahnya adalah sesuatu yang ia anggap hanya berlaku untuk orang lain, bukan dirinya. Ia merasa bahwa dirinya adalah contoh yang sempurna dalam menjalani agama, dan orang lain harus mencontohnya. Ketika ceramah berakhir,
Kiai Abdurrahman turun dari mimbar dengan senyum penuh kepuasan. Ia merasa telah memberikan pelajaran yang luar biasa bagi jamaah. Banyak yang datang mengucapkan terima kasih padanya, memuji betapa bijaksananya ia dalam memberikan nasihat. Namun di dalam hatinya, ia merasa bahwa mereka hanya memberi pujian karena ia memang layak mendapatkannya. Mereka pasti sangat terkesan dengan apa yang aku katakan tadi, pikirnya. Aku telah memberikan mereka pencerahan yang luar biasa. Ia tidak pernah mempertanyakan apakah ia benar-benar berbicara dari hati yang tulus, karena dalam pikirannya, ia selalu benar. Di luar masjid, udara malam terasa dingin, namun langkah Kiai Abdurrahman tidak terhalang. Ia berjalan pulang menuju rumahnya dengan langkah mantap. Beberapa jamaah yang baru saja mendengarkan ceramahnya mengikuti dengan mata penuh rasa hormat, merasa diberkahi karena bisa mendengarkan nasihat langsung dari Kiai yang sangat mereka hormati. Kiai Abdurrahman tidak merasa lelah, justru ia merasa semakin kuat. Setiap pujian yang diberikan kepadanya menambah keyakinannya bahwa dirinya adalah orang yang lebih baik daripada orang lain. Aku lebih tahu daripada mereka, bisik hatinya, mereka datang padaku karena mereka membutuhkan aku. Sesampainya di rumah, Kiai Abdurrahman duduk di ruang tamunya yang sederhana. Ia merenung sejenak, mengingat kembali setiap kata yang ia ucapkan dalam ceramah. Sebuah senyum kecil muncul di wajahnya. Aku sudah memberikan nasihat yang luar biasa, pikirnya, mereka pasti akan ingat aku selamanya. Di luar jendela, angin malam berdesir pelan, seolah memberi pelukan pada desa yang tenang itu. Namun, di dalam hati Kiai Abdurrahman, ada perasaan yang lebih besar dari rasa puas, rasa bangga dan keyakinan bahwa dirinya adalah orang yang paling benar. Ia merasa seolah-olah ia adalah seorang penerang jalan bagi orang lain. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah petunjuk yang harus diikuti, dan setiap orang yang mendengarnya wajib menuruti nasihatnya. Kiai Abdurrahman tak pernah merasa ragu dengan dirinya sendiri. Semua orang mengagumiku, mereka tahu aku adalah kiai yang benar, pikirnya. Dalam setiap langkahnya, ia merasa bahwa dunia ini bergantung padanya untuk memberi petunjuk. Namun, ada satu hal yang tidak ia sadari. Meskipun ia berbicara tentang ketulusan hati, ia tidak pernah benar-benar merenungkan apakah dirinya benar-benar ikhlas dalam setiap ucapannya. Dalam kesendirian malam itu, di ruang tamunya yang sederhana, ia semakin tenggelam dalam keyakinan bahwa dirinya adalah pemimpin yang tak tergantikan, pemimpin yang pantas untuk dihormati dan dipuji. Dalam hatinya, ia merasa lebih unggul, lebih suci, dan lebih tahu dari siapapun yang ada di sekitarnya. Di luar sana, beberapa jamaah yang telah mendengarkan ceramahnya mulai berbicara satu sama lain. Mereka terkesan dengan ajaran Kiai Abdurrahman, namun beberapa di antara mereka merasa ada yang ganjil. Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang terasa aneh, tetapi mereka merasakan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikap dan kata-kata Kiai mereka. Namun, mereka hanya bisa mengangguk dan pergi, meninggalkan masjid dengan pikiran masing-masing, tanpa menyadari bahwa perasaan mereka itu sebenarnya adalah tanda awal dari sebuah kebenaran yang akan terungkap suatu saat nanti. Malam itu, langit di atas desa Banyu Asri tampak begitu gelap, namun suasana di Masjid Al-Muminun tetap terang benderang dengan cahaya lampu yang hangat. Kiai Abdurrahman berdiri di depan jamaah, merasa lebih percaya diri daripada sebelumnya. Ia baru saja menyelesaikan salat Isya dan kini siap untuk memimpin salat taraweh, malam pertama Ramadan yang selalu penuh berkah. Sejak beberapa tahun terakhir, masjid ini selalu dipenuhi jamaah yang ingin merasakan ketenangan hati dalam setiap gerakan dan bacaan yang ia lantunkan. Kiai Abdurrahman merasa lebih dari sekadar kiai biasa malam itu. Ia merasa seolah dunia ini berada di telapak tangannya, dan setiap orang yang hadir di masjid adalah orang yang membutuhkan pencerahan darinya. Aku adalah sosok yang tak tergantikan, pikirnya dengan keyakinan yang mengalir dalam dirinya. Ia sudah begitu terbiasa dengan perhatian dan kekaguman yang datang dari jamaah, dan malam itu, ia merasa bahwa tak ada yang dapat menandingi kemampuannya. Setelah memberikan salam dan memulai takbir, Kiai Abdurrahman memimpin salat dengan penuh semangat. Suaranya yang tegas dan penuh wibawa menggema di seluruh masjid, membuat jamaah seakan tenggelam dalam kedalaman setiap bacaan yang ia lantunkan. Di dalam hatinya, ia merasa begitu yakin bahwa jamaah mendengarkan dengan sepenuh hati, seolah tak ada yang lebih penting selain mengikuti setiap gerakan dan bacaan dari dirinya. Mereka semua terkesan, pikirnya,
mereka semua datang untuk belajar dariku. Saat melaksanakan salat, Kiai Abdurrahman semakin merasa seperti seorang pemimpin yang tak terbantahkan. Setiap gerakan yang ia lakukan seolah dipenuhi dengan kesempurnaan. Ia merasa bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya dengan lebih baik. Dalam kepalanya, ia terus memikirkan bagaimana orang-orang di sekitar masjid mengagumi dirinya, merasa bahwa salatnya yang sempurna adalah contoh yang harus diikuti. Aku lebih unggul, pikirnya, bahkan dalam hal ibadah, aku adalah yang terbaik. Bahkan ketika ia melirik jamaah yang ada di belakangnya, ia merasa bahwa sebagian besar dari mereka tidak bisa mengikuti gerakan dengan sempurna. Beberapa tampak sedikit ketinggalan atau ragu dalam mengikuti langkah-langkah salat. Namun, Kiai Abdurrahman hanya bisa tersenyum dalam hati, berpikir bahwa mereka mungkin hanya membutuhkan lebih banyak waktu untuk benar-benar memahami tata cara yang benar. Jika mereka lebih banyak mendengarkanku, mereka akan tahu bagaimana melakukannya dengan benar, pikirnya. Di tengah-tengah salat, ia mulai merasakan semacam euforia dalam dirinya. Tubuhnya terasa lebih ringan, seolah-olah ia berada di puncak kedamaian yang sempurna. Dalam pikirannya, tidak ada yang lebih mulia dari dirinya. Ia merasa bahwa Allah tentu sangat senang dengan segala amal ibadah yang ia lakukan. Aku sudah melakukan yang terbaik, pikirnya. Mereka pasti akan merasa sangat beruntung memiliki kiai seperti aku di tengah-tengah mereka. Ketika selesai memimpin salat taraweh, Kiai Abdurrahman berdiri tegak, melihat jamaah satu persatu dengan senyum penuh kepuasan. Semua orang tampak puas, beberapa di antara mereka mengangguk-angguk dengan rasa hormat. Kiai Abdurrahman merasa bahwa dirinya benar-benar telah melakukan hal yang luar biasa. Ia tahu bahwa mereka semua terkesan, dan itu memberinya rasa bangga yang tak tertandingi. Dalam hatinya, ia merasa bahwa masjid ini, bahkan desa Banyu Asri, akan hancur tanpa dirinya. Jamaah mulai beranjak keluar, beberapa di antaranya menghampiri Kiai Abdurrahman untuk memberi salam. Alhamdulillah, Kiai. Semoga Allah selalu memberi berkah pada Anda, ujar seorang jamaah yang bernama Ustadz Zainal yang sering membantu Kiai Abdurrahman dalam mengurus kegiatan di masjid. Kiai Abdurrahman membalas dengan senyum tipis. Amin, semoga kita semua selalu mendapat petunjuk dari Allah, jawabnya dengan penuh keyakinan. Namun di dalam hatinya, Kiai Abdurrahman tidak bisa menghindari perasaan bangga yang semakin membesar. Tentu saja mereka mengagumiku, pikirnya. Hanya aku yang bisa memberikan ceramah seperti ini, hanya aku yang bisa memimpin salat dengan sempurna. Kiai Abdurrahman merasa seolah-olah dirinya adalah satu-satunya orang yang pantas mendapatkan penghormatan itu. Ia tidak pernah berpikir bahwa ada orang lain yang bisa memberikan kontribusi lebih dalam hal agama di desa itu. Semua orang hanya tahu bahwa dia adalah kiai yang paling tahu segalanya. Setelah semua jamaah pulang, Kiai Abdurrahman kembali ke rumahnya dengan langkah penuh percaya diri. Rumahnya, yang terletak di pinggir desa, memiliki halaman yang luas dan sering digunakan untuk pertemuan-pertemuan penting. Di sana, ia duduk di teras, memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit. Malam itu terasa begitu tenang, namun di dalam hatinya ada kegembiraan yang tak terbendung. Aku telah memberikan yang terbaik, pikirnya dengan bangga. Aku adalah contoh yang sempurna bagi umat. Ia mulai merenung, membayangkan bagaimana ia akan terus menjadi panutan bagi semua orang di desa ini. Di dalam bayangannya, ia melihat dirinya sendiri memimpin lebih banyak salat, memberikan lebih banyak ceramah, dan selalu menjadi tokoh yang tidak tergantikan. Semua orang akan terus datang kepadaku, karena hanya aku yang bisa memberikan jalan yang benar, pikirnya. Tanpa aku, mereka akan tersesat. Di sisi lain, Ustadz Zainal yang tadi memberikan salam padanya, tampak sedang berbincang dengan beberapa jamaah di luar masjid. Mereka membicarakan salat dan ceramah Kiai Abdurrahman yang baru saja selesai. Beberapa dari mereka merasa ada yang kurang. Tidak ada yang secara terbuka menyampaikan perasaan itu kepada Ustadz Zainal, tetapi ada bisik-bisik di antara mereka tentang sikap Kiai Abdurrahman yang terlihat semakin sombong akhir-akhir ini. Beberapa di antaranya merasa bahwa kata-katanya dalam ceramah terkadang lebih mengarah pada penguatan dirinya daripada mengajak jamaah untuk lebih dekat kepada Allah. Namun, mereka semua tetap menghormati Kiai Abdurrahman sebagai pemimpin agama mereka. Mereka tidak tahu bahwa dalam diam di luar sana ada perasaan-perasaan yang mulai tumbuh, perasaan yang tidak bisa diungkapkan secara langsung.
Mereka hanya bisa mengangguk dan melanjutkan kehidupan mereka dengan harapan bahwa setiap langkah mereka tetap berada di jalan yang benar. Malam itu, suasana di desa Banyu Asri terasa lebih tenang dari biasanya. Kiai Abdurrahman baru saja selesai memimpin salat taraweh, dan jamaah mulai pulang satu persatu setelah menerima salam darinya. Masjid Al-Muminun masih dipenuhi dengan aroma dupa yang baru saja dipasang, memberikan nuansa yang menenangkan. Kiai Abdurrahman berdiri di depan masjid, menyapa para jamaah dengan senyum penuh rasa bangga. Ia merasa malam ini lebih istimewa dari sebelumnya, lebih dari sekadar salat biasa. Malam ini, ia merasa benar-benar menjadi pusat perhatian, sebagai seorang yang paling dihormati, paling mengerti, dan paling berhak memberikan petunjuk bagi umat. Langkahnya mantap ketika ia melangkah menuju ruang tamu rumahnya yang sederhana. Rumah itu terletak di ujung desa, dengan halaman yang luas dan pemandangan sawah hijau yang terbentang di kejauhan. Meskipun rumahnya tidak besar, namun ada aura keagungan yang terpancar darinya, yang didukung oleh posisinya sebagai kiai yang dihormati. Kiai Abdurrahman duduk di kursi kayu, memandangi bintang-bintang yang terlihat jelas di langit malam. Di luar sana, angin malam berdesir pelan, namun di dalam hatinya, ia tidak bisa menyembunyikan rasa bangga yang begitu besar. Ia merasa bahwa ceramah malam ini, salat yang ia pimpin, dan segala tindakannya benar-benar menunjukkan bahwa ia adalah orang yang tak tergantikan. Hari itu, seperti malam-malam sebelumnya, Kiai Abdurrahman berbicara tentang pentingnya hidup dengan ketulusan hati. Ia berbicara tentang menjauhi sifat sombong dan selalu menjaga kerendahan hati di hadapan Allah. Namun, di dalam hatinya, ia justru merasa lebih unggul dari orang lain. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah menggambarkan betapa ikhlas dan rendah hatinya ia. Padahal di balik itu semua, ia merasa bahwa dirinya adalah yang terbaik, lebih tahu daripada siapapun yang ada di sekitarnya. Semua orang datang untuk mendengarkanku, pikirnya, dan mereka pasti merasa diberkahi dengan segala nasihat yang aku berikan. Setelah ceramah berakhir, beberapa jamaah mendekatinya dengan penuh hormat, seperti biasa. Salah satunya adalah Pak Husni, seorang petani yang sering menjadi panitia di masjid. Alhamdulillah, Kiai. Ceramah tadi sangat mencerahkan, ucap Pak Husni dengan tulus, memberikan salam setelah salat. Kiai Abdurrahman membalas dengan senyum tipis, meskipun dalam hatinya, ia merasa lebih bangga daripada sebelumnya. Amin, semoga Allah memberi kita semua petunjuk, jawabnya, namun kata-kata itu seolah hanya formalitas belaka. Ia merasa, bahkan dalam ucapan itu, ia menunjukkan kedalaman pemahamannya tentang agama. Sesaat setelah itu, Kiai Abdurrahman berdiri dengan penuh keyakinan, menatap jamaah yang masih berkumpul di halaman masjid. Di dalam dirinya, ada perasaan yang mengalir begitu kuat, seolah-olah ia adalah tokoh yang tak tergantikan. Mereka butuh aku, pikirnya. Mereka semua datang untuk mendapatkan petunjuk dariku, untuk mengerti lebih dalam tentang agama. Dalam hatinya, ia merasa bahwa tanpa dirinya, masjid ini akan kehilangan arah, dan masyarakat desa ini akan terjerumus dalam kebingungannya. Di dalam masjid, suara-suara percakapan jamaah yang selesai berdoa mulai terdengar. Namun, Kiai Abdurrahman tetap berdiri tegak, mengamati mereka dengan perasaan puas. Tak ada yang bisa menghalangi dirinya dari posisi tinggi yang ia rasa telah ia capai. Bahkan ketika seorang jamaah, Ibu Siti, mengajaknya berbicara, ia hanya memberikan jawaban singkat dan sedikit terkesan jauh. Iya, semoga Allah memberkahi kita semua, katanya, meskipun di dalam pikirannya, ia hanya sibuk memikirkan betapa luar biasanya dirinya. Saat melangkah pulang, Kiai Abdurrahman tidak merasa lelah sedikit pun. Meskipun salat taraweh yang ia pimpin menghabiskan banyak waktu, ia tetap merasa penuh energi. Langkahnya terasa ringan, seolah ia berjalan di atas dunia yang penuh dengan kehormatan dan penghargaan. Hatinya terus berbicara kepada dirinya sendiri, memuji diri atas segala apa yang telah ia capai. Mereka pasti mengagumiku, pikirnya lagi. Ceramah yang aku berikan tadi pasti sangat mengena, mereka akan terus ingat itu. Sebelum tiba di rumah, Kiai Abdurrahman berhenti sejenak di pinggir jalan, menatap langit malam. Pikirannya melayang jauh. Ia merasakan angin yang menyentuh wajahnya, namun hatinya merasa lebih hangat dari apapun. Aku adalah pemimpin yang sejati, katanya dalam hati. Hanya aku yang bisa menunjukkan jalan yang benar.
Ia merasa bahwa segala yang ia lakukan, baik itu ceramah, salat, atau setiap tindakan lainnya, adalah manifestasi dari kesalehan yang sempurna. Tidak ada yang bisa menandinginya. Begitu tiba di rumah, ia langsung duduk di ruang tamu yang sederhana. Di sana, di tengah-tengah keheningan malam, ia mulai mengingat setiap momen yang baru saja ia lalui. Setiap pujian yang datang padanya, setiap kata yang terucap dari jamaah, semuanya terasa seperti bukti tak terbantahkan bahwa ia adalah orang yang lebih baik daripada siapapun. Jika mereka tahu apa yang aku tahu, pikirnya, mereka pasti akan melihat betapa sempurnanya aku. Namun, di dalam hatinya yang sepi, ada sedikit rasa takut. Takut bahwa perasaan ini, rasa bangga yang semakin membesar, akan mulai terlihat oleh orang-orang yang mulai memperhatikannya. Tapi Kiai Abdurrahman segera menepis perasaan itu, menyembunyikannya dalam-dalam. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, katanya pada dirinya sendiri. Aku sudah berada di tempat yang seharusnya, dan aku tahu apa yang harus aku lakukan. Ia merasa bahwa setiap tindakan yang ia ambil adalah jalan yang benar, bahwa tidak ada yang bisa membantahnya. Aku adalah guru mereka, pikirnya, dan mereka hanya bisa mengikuti. Hatinya dipenuhi dengan keyakinan yang begitu besar, keyakinan yang tidak hanya berasal dari pemahamannya tentang agama, tetapi juga dari perasaan bahwa dirinya adalah pusat dari segalanya. Malam itu, angin di desa Banyu Asri terasa lebih dingin dari biasanya. Di Masjid Al-Muminun, lampu-lampu temaram menyinari jamaah yang sedang berbaris untuk melaksanakan salat taraweh. Kiai Abdurrahman, yang telah terbiasa memimpin salat dengan penuh keyakinan dan khusyuk, merasakan ada sesuatu yang berbeda malam ini. Ia merasa lebih percaya diri, bahkan lebih dari sebelumnya. Malam ini, seolah setiap bacaan yang keluar dari mulutnya memiliki kekuatan yang lebih besar. Ia menatap jamaah yang sedang berdiri di belakangnya, merasa bahwa mereka semua datang untuk mendengarkan dirinya, seorang pemimpin agama yang tak tertandingi. Kiai Abdurrahman berdiri tegak, memimpin dengan penuh semangat. Ia tak bisa menahan rasa bangga yang mengalir dalam dirinya. Malam ini, aku akan menunjukkan betapa sempurnanya aku, pikirnya, mereka semua akan terkesan dengan kepemimpinanku. Setiap bacaan dalam salat terasa begitu mengalir, seperti ada kekuatan yang mendalam mengiringi setiap gerakannya. Namun, saat ia mulai melanjutkan bacaan salat, tubuhnya terasa berbeda. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak biasa. Walaupun ia tetap melanjutkan dengan penuh semangat, perasaan tidak nyaman mulai merayap ke dalam dirinya. Ia merasa tubuhnya sedikit lebih berat, dan langkah-langkahnya terasa agak terhambat. Tetapi, Kiai Abdurrahman menepis perasaan itu, menganggapnya hanya kelelahan setelah banyak aktivitas sepanjang hari. Jamaah yang ada di belakangnya tidak menyadari perubahan tersebut. Mereka tetap khusyuk mengikuti gerakan demi gerakan yang dipimpin oleh Kiai Abdurrahman. Namun, di dalam hati Kiai Abdurrahman, ada ketegangan yang mulai tumbuh. Apa yang terjadi padaku? Pikirnya, namun ia tetap berusaha mempertahankan ketenangannya di hadapan jamaah. Setiap bacaan yang ia lantunkan masih tetap terdengar jelas dan penuh kekuatan, namun tubuhnya semakin terasa berat. Sesekali, Kiai Abdurrahman mencoba menatap ke arah jamaah, tetapi ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan penglihatannya. Dunia seolah mulai berputar, dan pandangannya menjadi kabur. Untuk sejenak, ia merasa seperti terhanyut dalam alunan doa dan gerakan yang ada di sekitarnya. Namun, ia tetap berusaha untuk fokus, tidak ingin jamaah melihat adanya gangguan dalam dirinya. Pada saat itulah, Kiai Abdurrahman merasakan perubahan yang sangat tidak biasa. Tubuhnya terasa sangat berat, dan kakinya mulai tidak bisa digerakkan dengan normal. Ia merasakan sebuah ketegangan di tubuhnya yang semakin parah. Tidak bisa lagi mempertahankan keseimbangan, ia merasakan tubuhnya mulai terjatuh, seolah ada kekuatan luar yang memaksanya untuk terjatuh. Dalam sekejap, tubuhnya terasa kaku dan sulit bergerak. Kiai Abdurrahman berusaha untuk tetap tegak, namun tubuhnya tidak lagi bisa bergerak sesuai dengan kehendaknya. Jamaah yang ada di belakangnya terkejut dan langsung menghentikan salat mereka. Beberapa di antaranya bergegas mendekat, namun Kiai Abdurrahman tidak bisa berbicara. Tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Keheningan menyelimuti masjid, hanya terdengar suara-suara samar dari jamaah yang kebingungan. Kiai Abdurrahman, yang kini berdiri dalam ketidakseimbangan, merasa tubuhnya mulai berubah.
Ia mencoba untuk menggerakkan kaki-kakinya, tetapi tubuhnya terasa semakin kaku. Sebuah perasaan aneh yang belum pernah ia alami sebelumnya melanda dirinya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang salah dengan tubuhku? Pikirnya dengan panik di dalam hatinya. Ia ingin berdoa, ingin meminta pertolongan, tetapi kata-kata tidak keluar dari mulutnya. Seiring waktu berlalu, Kiai Abdurrahman merasakan tubuhnya semakin terasa berat. Tanpa bisa mengontrolnya, ia merasakan tubuhnya mulai bergeser, semakin jauh dari posisinya. Pandangannya semakin kabur, dan dalam sekejap, ia merasa tubuhnya terjatuh ke tanah. Pada saat itu, ia melihat tangan dan kaki dirinya tidak lagi terlihat seperti biasa. Ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Perlahan, ia mulai merasakan bahwa tubuhnya bukan lagi tubuh manusia. Jamaah yang berada di sekitarnya semakin panik. Beberapa dari mereka mulai berteriak memanggil nama Kiai Abdurrahman, berharap ia akan segera bangun dan menjelaskan apa yang terjadi. Namun, yang mereka saksikan justru membuat mereka terkejut dan kebingungan. Mereka melihat tubuh Kiai Abdurrahman mulai berubah, tidak lagi seperti sosok yang biasa mereka kenal. Dalam kegelapan malam, di bawah cahaya lampu yang redup, Kiai Abdurrahman mulai merasakan tubuhnya yang semakin tidak dapat dikenali. Semua yang ada di masjid terdiam. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Hanya ketegangan yang terasa, seiring dengan perubahan yang terjadi pada diri Kiai Abdurrahman yang tidak bisa dijelaskan. Dengan penuh kebingungan, beberapa jamaah berusaha mendekat, berusaha untuk membantu, namun tak ada yang bisa dilakukan. Mereka hanya bisa memandang dengan rasa takut dan cemas. Kiai Abdurrahman yang sebelumnya terlihat teguh dan kuat kini tergeletak, dengan tubuh yang semakin aneh. Di tengah kebingungannya, Kiai Abdurrahman hanya bisa merasakan perasaan yang begitu asing. Ia berusaha untuk berdoa, namun tak ada suara yang keluar. Ia ingin memanggil nama Allah, namun kata-kata itu tak terucapkan. Tubuhnya yang semakin tak terkendali membuatnya semakin terperangkap dalam ketidakberdayaan yang sangat mendalam. Kiai Abdurrahman terbangun dalam kegelapan yang pekat. Ketika ia mencoba untuk mengangkat tubuhnya, ia merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Tubuhnya terasa berat dan kaku, tak seperti biasanya. Ia merasa seolah-olah tubuhnya bukan lagi tubuh manusia, melainkan tubuh sesuatu yang jauh lebih asing. Kaki dan tangannya terasa besar, terhalang oleh sesuatu yang keras dan tidak bisa digerakkan sesuai kehendak hatinya. Ia mencoba untuk berteriak, namun suaranya tidak keluar. Yang terdengar hanya suara nafas yang berat, seperti suara hewan besar yang terengah-engah. Kiai Abdurrahman merasakan perasaan panik yang tak bisa ia bendung. Apa yang terjadi pada diriku? Pikirnya dengan cemas. Ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan bebas, dan ketegangan semakin mencekam hatinya. Tubuhnya seolah terjebak dalam bentuk yang sangat asing dan tak bisa dikenali. Setiap kali ia mencoba mengangkat kakinya, ia hanya merasakan beban berat dan ketidakmampuan untuk bergerak dengan bebas. Pandangan matanya kabur, seolah dunia berputar begitu cepat. Kiai Abdurrahman ingin memanggil nama Allah, ingin berdoa, namun suara yang keluar dari mulutnya hanyalah suara samar-samar yang tidak bisa dimengerti. Di sekelilingnya, ia hanya bisa mendengar suara-suara yang datang dari kejauhan. Ada kegelisahan yang terasa di udara malam itu. Suara-suara jamaah yang kebingungan, teriakan beberapa orang yang mulai panik, semuanya terasa jauh, seolah ia terkurung dalam dunia yang asing. Apa yang terjadi pada diriku? Pikirnya lagi, berulang-ulang. Tidak ada jawaban. Kiai Abdurrahman mencoba untuk bangkit, namun tubuhnya yang besar dan berat membuatnya semakin terjebak dalam ketidakberdayaan. Ia merasa seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari manusia. Ia tak bisa mengenali dirinya sendiri. Perasaan cemas dan ketakutan merasuki hatinya. Apa yang dulu ia anggap sebagai kekuatan, kini terasa seperti kelemahan yang parah. Tubuhnya kini lebih mirip seekor kuda besar daripada sosok manusia yang dulu ia kenal. Jamaah yang berada di sekitar masjid mulai menyadari bahwa sesuatu yang aneh terjadi. Beberapa di antaranya berlarian keluar untuk mencari pertolongan, sementara yang lain hanya bisa berdiri terdiam, terkejut dan tak tahu harus berbuat apa. Dalam ketakutan mereka mulai menyadari bahwa Kiai Abdurrahman, yang selama ini mereka hormati dan agungkan, telah berubah menjadi sosok yang tidak mereka kenali lagi.
Pak Husni, salah seorang jamaah yang sangat dekat dengan Kiai Abdurrahman, berlari menuju pintu masjid dengan langkah panik. Ia berusaha mendekati sang Kiai, namun saat ia melihat tubuh Kiai Abdurrahman yang kini lebih besar dan lebih aneh, ia terhenti sejenak, terperangah. "Ya Allah, ini apa yang terjadi?" bisiknya dengan ketakutan. Ia melihat Kiai Abdurrahman terbaring di lantai masjid, tubuhnya tak lagi bisa bergerak dengan normal. Keadaan ini membuat Pak Husni kebingungan dan hampir tak bisa berkata-kata. Jamaah lainnya mulai mendekat dengan rasa cemas, namun tidak ada satupun yang berani menyentuh atau mendekati tubuh Kiai Abdurrahman. Mereka hanya bisa berdiri, menatap penuh ketakutan pada perubahan yang sangat mencengangkan. Mereka tidak tahu harus melakukan apa. Semua orang yang hadir di Masjid Al-Muminun merasa seolah-olah mereka sedang menyaksikan suatu kejadian yang tidak bisa dipahami. Kiai Abdurrahman berusaha untuk mengumpulkan pikirannya. Namun, semakin ia mencoba berpikir, semakin ia merasa tubuhnya terjebak dalam kekosongan yang sangat luas. Dalam kegelapan malam itu, ia merasakan keputusasaan yang luar biasa. Ia ingin berdoa, tetapi kata-kata itu tidak keluar dari mulutnya. Tubuhnya yang besar dan tak terkendali membuatnya semakin terperangkap dalam ketidakberdayaan. Ia tidak tahu bagaimana bisa terjadi hal ini, dan yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa ia tidak bisa melakukan apapun untuk mengubahnya. Setiap kali ia mencoba untuk bergerak atau berbicara, ia hanya mendapati dirinya semakin terjebak dalam tubuh yang tidak bisa dikendalikan. Rasa cemas semakin menguasai dirinya. "Kenapa ini terjadi pada aku?" pikirnya dengan putus asa. "Apa yang telah aku lakukan?" Namun, tak ada jawaban yang bisa ia temukan. Semua pemikiran tentang dosa, kesombongan, dan kemunafikan yang ia simpan dalam hati seolah kembali menghantui dirinya. Semua hal yang selama ini ia anggap benar dan tidak pernah dipertanyakan, kini terasa sangat salah. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk memperbaikinya. Malam itu, Kiai Abdurrahman merasa terperangkap dalam kesendirian yang sangat dalam. Semua yang ia banggakan, semua yang ia anggap sebagai tanda kesalehan dan keberhasilannya, kini berubah menjadi sebuah beban yang sangat berat. Dalam tubuhnya yang asing dan kaku, ia tidak bisa lagi merasakan kekuatan yang dulu membuatnya begitu percaya diri. Sebaliknya, yang ia rasakan kini adalah rasa takut yang mendalam, sebuah penyesalan yang semakin mendalam. Di luar masjid, jamaah yang sebelumnya tampak penuh penghormatan kini hanya bisa terdiam dan saling bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi. Beberapa orang yang menyaksikan perubahan ini mulai berbicara tentang keajaiban atau bahkan azab yang menimpa Kiai Abdurrahman. Namun, tak ada satupun yang benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Semua orang hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, tanpa bisa berbuat banyak. Kiai Abdurrahman, yang terbaring dalam keadaan yang sangat asing, hanya bisa merasakan penyesalan yang mendalam. Dia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang pemimpin yang tak tergantikan. Semua rasa sombong dan kemunafikan yang selama ini ia sembunyikan kini terungkap dengan cara yang sangat mengejutkan. Dan saat itu, dia merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah peringatan dari Tuhan atas segala kesalahannya yang selama ini tersembunyi. Namun, tak ada kata-kata yang bisa keluar. Semua yang ia rasakan hanyalah kesedihan yang mendalam, yang semakin memperburuk perasaan terperangkap dalam tubuh yang asing ini. Kiai Abdurrahman terbaring dalam keadaan yang tidak bisa dikenali. Tubuhnya, yang dulu tegap dan penuh kekuatan, kini terasa kaku dan sangat asing. Setiap kali ia mencoba untuk menggerakkan tubuhnya, ia hanya merasakan kekosongan dan ketidakmampuan. Tubuh yang besar dan berat ini terasa seperti beban yang tak bisa ditanggungkan. Tubuhnya terasa lebih besar, seolah ia telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari seorang manusia, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan pandangan kabur, Kiai Abdurrahman memandang sekelilingnya. Masjid Al-Muminun yang biasa dipenuhi dengan jamaah yang khusyuk kini terasa begitu sunyi. Hanya ada suara samar-samar dari beberapa orang yang mulai mendekat, namun mereka tampak bingung dan ketakutan. Kiai Abdurrahman ingin berteriak, ingin memberitahu mereka apa yang terjadi padanya, namun suaranya tak keluar. Hanya ada desahan nafas berat yang keluar dari tubuhnya. Dari sudut matanya yang kabur, ia melihat beberapa orang mendekat dengan penuh rasa cemas. Salah satunya adalah Pak Husni,
jamaah yang sudah lama mengenalnya dan sering membantu di masjid. Wajah Pak Husni tampak bingung dan matanya penuh dengan ketakutan. Ia berdiri di dekat Kiai Abdurrahman, mencoba untuk menyentuhnya, namun ragu-ragu. Kiai Abdurrahman, apa yang terjadi pada Anda?" Suara Pak Husni terdengar tremor, seolah-olah ia tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Kiai Abdurrahman ingin menjawab, ingin menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa yang terjadi, namun kata-kata tidak keluar. Ia merasakan semakin dalam perasaan cemas yang mengguncang hatinya. Tubuhnya yang asing ini seolah memisahkan dirinya dari dunia yang selama ini ia kenal. Ia ingin bergerak, namun setiap usaha untuk mengangkat tubuhnya hanya membawanya pada ketidakmampuan yang lebih besar. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain terbaring diam, terjebak dalam tubuh yang tidak bisa ia kontrol. Sementara itu, beberapa jamaah lainnya mulai berdatangan, saling berbisik dengan panik. Mereka bertanya-tanya, apakah yang terjadi dengan Kiai Abdurrahman? Ada yang mencurigai apakah ini adalah ujian, ataukah sesuatu yang lebih buruk? Beberapa dari mereka mulai merunduk, merenung, seolah mencari jawaban di dalam diri mereka sendiri. Ada yang berpikir bahwa ini adalah sebuah peringatan dari Allah, namun ada juga yang merasa takut bahwa ini adalah sebuah azab. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan, bingung, dan penuh ketakutan. Pak Husni berdiri dekat Kiai Abdurrahman, masih mencoba untuk berbicara. "Kiai, apa yang terjadi? Kenapa tubuh Kiai berubah seperti ini?" Suaranya bergetar, namun ia tidak berani menyentuh lebih dekat. Kiai Abdurrahman hanya bisa merasakan perasaan yang sangat asing. Tubuhnya terasa begitu berat dan tidak bisa digerakkan, dan ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi mengendalikan apapun. Ia merasa terisolasi dalam tubuh ini, seolah-olah dunia telah meninggalkannya. Dari luar masjid, beberapa orang mulai berdatangan, dan semakin banyak orang yang berdiri di luar, ingin melihat apa yang terjadi. Beberapa dari mereka mencoba mencari bantuan, namun sebagian hanya bisa berdiam diri, bingung dan ketakutan. Di luar sana, udara malam terasa semakin dingin, dan suara-suara dari jamaah yang datang semakin ramai. Namun, di dalam masjid hanya ada keheningan yang sangat berat. Semua orang menatap Kiai Abdurrahman dengan perasaan tidak pasti. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Semua yang ada di sini hanya bisa melihatnya dalam keadaan yang sangat mengerikan. Pak Husni akhirnya mundur sedikit, mengambil beberapa langkah mundur dengan hati yang gelisah. Ia menatap Kiai Abdurrahman yang kini tergeletak di lantai, tubuhnya begitu besar dan tidak bisa bergerak dengan normal. "Kiai, apa yang harus kita lakukan? Apa yang terjadi pada Kiai?" Pak Husni tidak tahu harus berkata apa. Rasa cemas dan ketakutan menghimpit dirinya, dan ia hanya bisa merasakan kesedihan yang mendalam. Sementara itu, Kiai Abdurrahman, meskipun tubuhnya tidak bisa digerakkan, mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia merasakan penyesalan yang begitu besar, jauh lebih besar daripada apa yang pernah ia rasakan sebelumnya. Semua pikirannya terfokus pada satu hal, mengapa ini terjadi padanya? Apa yang telah ia lakukan untuk menyebabkan dirinya berada dalam kondisi seperti ini? Ia merenung, mencoba mencari jawaban, namun tidak ada yang jelas. Semua pikirannya terasa kabur, seolah ia terperangkap dalam sebuah kesalahan besar yang tak bisa ia perbaiki. Ia teringat akan dirinya yang dulu, ketika ia merasa lebih baik dari orang lain, lebih tahu dan lebih benar. Ia merasa lebih unggul, lebih suci. Semua kata-kata yang ia ucapkan dalam ceramah tentang ketulusan hati dan menjauhi kemunafikan terasa kosong sekarang. Semua yang ia anggap sebagai kekuatan, sebagai bukti dari kedalaman ilmunya, kini menjadi kebalikan dari kenyataan. Ia merasa kecil, sangat kecil, terperangkap dalam tubuh yang tak bisa lagi dikenali. Kemana semua ketulusan itu? Pikirnya dengan penuh penyesalan. Apa yang telah aku lakukan? Mengapa aku tidak pernah menyadari kemunafikan yang ada dalam hatiku? Rasanya terlalu terlambat. Ia tidak tahu bagaimana bisa keluar dari penjara tubuh yang asing ini. Ia hanya bisa terbaring, diam, tidak bisa melakukan apapun, meskipun pikirannya terisi dengan pertanyaan yang tak terjawab. Di luar masjid, beberapa jamaah sudah mulai berbisik-bisik, saling berbagi perasaan mereka tentang apa yang terjadi pada Kiai Abdurrahman. Mereka mulai merasakan keanehan yang tidak bisa dijelaskan.
Beberapa dari mereka merasa bahwa apa yang terjadi ini adalah sesuatu yang lebih dari sekedar sakit atau ujian fisik. Ada yang mulai berpikir bahwa ini adalah peringatan dari Allah, sebuah azab untuk orang yang selama ini sombong dan merendahkan orang lain. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua yang bisa mereka lakukan adalah berdiri di luar, menunggu dan berharap bahwa Kiai Abdurrahman akan kembali ke keadaan semula. Tetapi dengan setiap detik yang berlalu, ketakutan semakin dalam merayapi hati mereka. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kiai Abdurrahman terbangun dari keputusasaannya dalam tubuh yang asing. Matanya perlahan terbuka, namun pandangannya masih kabur, seolah dunia di sekelilingnya berada dalam kabut tebal. Ia merasa tubuhnya tak lagi sepenuhnya bisa ia kendalikan. Kakinya terasa kaku, tangannya terlalu besar, dan setiap gerakannya menjadi sangat terbatas. Tubuhnya kini jauh lebih besar, lebih kuat, namun tidak bisa ia kendalikan. Sesuatu yang sangat berbeda dari diri yang dulu. Desa Banyu Asri yang biasanya damai kini terasa begitu asing bagi Kiai Abdurrahman. Semua yang dulu ia anggap biasa, langit yang cerah, rumah yang sederhana, masjid yang penuh dengan jamaah, sekarang terasa sangat jauh. Setiap kali ia berusaha untuk bergerak, tubuhnya terasa lebih berat. Ia terperangkap dalam tubuh yang tidak bisa ia kenali, dan rasa takut semakin mendalam. Beberapa waktu berlalu, dan Kiai Abdurrahman mulai menerima kenyataan bahwa ia telah berubah. Perasaan penyesalan dan kebingungan menyelimutinya. Setiap kali ia memikirkan masa lalu, semua kata-kata yang pernah ia ucapkan tentang ketulusan dan kerendahan hati, kini terasa seperti sebuah kebohongan yang sangat besar. Semua yang ia bicarakan tentang pentingnya merendahkan hati, menghindari kesombongan, dan selalu berbuat baik, tampaknya hanya untuk menunjukkan betapa baiknya dirinya. Ia tidak pernah benar-benar menilai hatinya sendiri, tidak pernah benar-benar memahami bahwa ia telah meremehkan orang lain dengan pikirannya yang sombong. Satu-satunya yang ia ingat adalah bagaimana ia selama ini merasa lebih baik dari orang lain. Dengan segala pujian yang datang padanya, Kiai Abdurrahman semakin merasa bahwa dirinya adalah orang yang tidak tergantikan. Bahkan, saat ia berbicara tentang kemunafikan, ia sendiri tidak sadar bahwa dirinya adalah contoh dari kemunafikan itu. Ia merasa benar, merasa lebih tahu, dan merasa lebih layak. Namun kini, setelah perubahan tubuh yang begitu mencengangkan ini, ia menyadari bahwa semua itu adalah kebohongan besar. Sementara itu, di luar masjid, beberapa jamaah yang dulu memujanya kini hanya bisa berdiri dengan cemas. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu bagaimana menghadapi situasi yang begitu aneh ini. Pak Husni, yang selama ini dekat dengan Kiai Abdurrahman, berjalan mendekat. Wajahnya dipenuhi dengan rasa khawatir. "Kiai, apakah ada yang bisa kami lakukan untuk membantu?" Tanyanya dengan nada penuh harapan. Namun, Kiai Abdurrahman hanya bisa menatapnya tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia ingin menjawab, ingin memberitahu mereka bahwa ia menyesal, bahwa ia tidak tahu bagaimana bisa sampai pada titik ini. Namun, tubuhnya yang kaku dan berat tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Ia terjebak dalam diam yang mendalam, di dalam tubuh yang kini terasa sangat asing baginya. Pak Husni menatap Kiai Abdurrahman dengan penuh cemas, menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ia menyadari bahwa bukan hanya perubahan fisik yang harus dihadapi oleh Kiai Abdurrahman, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menyentuh jiwa dan hati. "Kiai, saya tahu Anda seorang pemimpin yang bijaksana, tapi ini bukanlah keadaan yang biasa. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang bisa kami bantu?" Pak Husni berkata, suara gemetar karena ketidakpastian. Kiai Abdurrahman merasakan kebingungannya semakin besar. Ia ingin berbicara, namun tidak ada kata-kata yang keluar. Semua yang ia rasakan hanyalah penyesalan yang semakin mendalam. Ia teringat akan ceramah-ceramahnya yang selalu berbicara tentang pentingnya ketulusan dan kerendahan hati. Namun, sekarang ia menyadari bahwa selama ini ia hanya berbicara untuk dirinya sendiri, untuk memperkuat citranya sebagai pemimpin yang sempurna. Ia merendahkan orang lain dalam hati, merasa bahwa hanya dirinya yang benar, hanya dirinya yang layak dihormati. Sementara itu, Pak Husni kembali melihat tubuh Kiai Abdurrahman yang semakin terbaring diam, tidak bisa bergerak. Ia menatap sekelilingnya, mencoba mencari petunjuk apa yang harus dilakukan.
Namun, tidak ada jawaban yang jelas. Semua orang yang hadir hanya bisa diam, bingung, dan penuh rasa takut. Mereka hanya bisa mengamati dari kejauhan, sementara Kiai Abdurrahman terperangkap dalam tubuh yang tak lagi bisa ia kontrol. Seiring berjalannya waktu, Kiai Abdurrahman mulai merasa ada perubahan dalam dirinya. Meskipun ia masih terjebak dalam tubuh yang tidak bisa ia kendalikan, ada perasaan yang perlahan mengalir dalam hatinya. Penyesalan yang mendalam mulai membuka kesadaran baru. Ia menyadari bahwa kekuatan yang selama ini ia banggakan, kekuatan untuk mengarahkan orang lain, untuk mengajarkan mereka tentang kebaikan, sebenarnya adalah sebuah ilusi. Semua itu tidak ada artinya jika hati tidak ikhlas dan tulus. Kiai Abdurrahman mencoba mengingat kembali semua ajaran yang pernah ia sampaikan. Ia teringat bagaimana ia selalu menekankan pentingnya kesabaran, pentingnya menjaga hati, dan pentingnya berbuat baik tanpa mengharapkan pujian. Kini, ia merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar memahami makna dari kata-kata itu. Namun, ia merasa terlambat. Apakah ia masih memiliki waktu untuk memperbaiki segala kesalahannya? Namun, meskipun hatinya dipenuhi penyesalan, Kiai Abdurrahman tidak tahu bagaimana cara untuk mengubah nasibnya. Tubuhnya yang terperangkap dalam bentuk yang asing ini seolah menjadi penghalang besar untuk melakukan apapun. Ia hanya bisa merenungkan semua kesalahan yang telah ia buat. Ia teringat pada setiap kali ia merasa lebih unggul dari orang lain, menganggap dirinya lebih tahu dan lebih baik. Semua itu sekarang terasa seperti beban yang sangat berat di hatinya. Jamaah yang ada di luar masih berdiri cemas, beberapa di antaranya mulai berbicara satu sama lain dengan suara rendah. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Mereka tidak tahu apakah ini adalah ujian dari Allah atau sebuah peringatan yang lebih besar. Mereka hanya bisa melihat Kiai Abdurrahman yang terbaring, dalam keadaan yang sangat berbeda dari apa yang mereka kenal. Semua yang mereka anggap pasti, kini terasa begitu rapuh dan tidak pasti. Kiai Abdurrahman terbaring dalam diam, mencoba menerima kenyataan yang sulit diterimanya. Ia merasakan penyesalan yang mendalam, kesadaran akan kebodohannya yang tak terhitung. Ia berharap jika ada satu kesempatan lagi, ia akan menjadi orang yang berbeda, seorang yang benar-benar tulus, seorang yang tidak lagi terjebak dalam kesombongan dan kemunafikan. Namun, di dalam tubuh yang kini terkurung ini, ia tidak tahu apakah ia masih memiliki kesempatan untuk itu. Kiai Abdurrahman yang kini terperangkap dalam tubuh yang tak bisa dikenali merasakan kesendirian yang mendalam. Setiap saat, ia mencoba untuk memanggil nama Allah, berharap agar ada kekuatan yang datang untuk menyelamatkannya dari penderitaan ini. Namun, suara yang keluar dari mulutnya hanya terdengar seperti desahan samar-samar, tak mampu menyuarakan apa yang ia inginkan. Rasa cemas dan penyesalan yang semakin dalam merasuki hatinya, ia merasa semakin terasingkan dari dunia yang dulu ia kenal. Masjid Al-Muminun yang dulu ramai dengan jamaah kini tampak sepi dan sunyi. Beberapa orang yang sempat melihat perubahan yang terjadi pada Kiai Abdurrahman mulai berbicara satu sama lain, namun mereka semua tampak bingung dan ketakutan. Tak ada yang tahu bagaimana cara membantu atau apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan Kiai mereka. Mereka hanya bisa berdiri di kejauhan, menatap sosok Kiai Abdurrahman yang kini tergeletak tanpa daya. Pak Husni, salah seorang jamaah yang telah lama mengenal Kiai Abdurrahman, merasa tidak bisa berdiam diri melihat keadaan ini. Setelah berlari keluar untuk mencari bantuan, ia kembali ke masjid dengan hati penuh kebingungan dan rasa cemas yang sangat mendalam. Wajahnya tampak pucat, dan matanya tak bisa melepaskan pandangan dari sosok Kiai Abdurrahman yang kini terbaring tak berdaya. Ia tahu bahwa ini bukanlah kejadian biasa, dan sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Pak Husni berjalan perlahan menuju Kiai Abdurrahman, meskipun ia merasa takut untuk mendekat terlalu jauh. Kiai Abdurrahman, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Tanyanya dengan suara terbata-bata. Ia ingin berbuat sesuatu, tetapi tidak tahu bagaimana cara untuk memberikan pertolongan. Keadaannya yang begitu aneh membuatnya bingung, terjebak dalam ketidakmampuan untuk mengubah apa yang telah terjadi. Kiai Abdurrahman, meskipun tubuhnya terasa berat dan kaku, masih bisa mendengar suara Pak Husni. Namun, tak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Ia merasakan kebingungannya semakin dalam. Perasaan terperangkap dalam tubuh yang bukan miliknya,
serta penyesalan yang semakin membebani hatinya, seolah-olah menghimpit setiap pikiran yang ia miliki. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya dalam hati, namun tidak ada jawaban yang datang. Ia hanya bisa merasakan ketidakberdayaan yang semakin parah. Beberapa jamaah lain mulai mendekat, tampak cemas dan khawatir. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, hanya bisa melihat perubahan yang terjadi pada Kiai Abdurrahman dengan penuh ketakutan. Di luar masjid, beberapa orang mulai berdatangan, berharap bisa memberikan bantuan, tetapi mereka semua terhenti di pintu masuk, tidak tahu bagaimana harus menghadapi situasi yang begitu asing dan mengejutkan. Pak Husni menatap Kiai Abdurrahman, matanya penuh dengan kebingungan dan kesedihan. "Kiai, apa yang harus kami lakukan?" Ia merasa putus asa, seolah dunia di sekitarnya menjadi semakin kabur. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk membantu orang yang selama ini menjadi panutan, yang ia hormati begitu tinggi. Sekarang, sosok yang dulu sangat dihormati dan dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana ini, kini hanya terbaring tanpa daya, terperangkap dalam tubuh yang tak lagi bisa dikenali. Suasana di masjid semakin tegang, jamaah mulai berbicara satu sama lain dengan nada penuh kebingungan. Mereka tidak tahu apakah ini adalah sebuah ujian atau sebuah peringatan yang datang dari Allah, tetapi yang mereka tahu adalah bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa dan sulit dipahami. Di satu sisi, mereka semua ingin membantu, namun di sisi lain, mereka merasa takut untuk mendekat dan menghadapinya. Semua yang ada di masjid kini dipenuhi dengan keheningan yang mencekam. Setiap orang hanya bisa berdiri dan melihat dengan mata terbelalak. Di tengah kebingungannya, Kiai Abdurrahman merasakan sebuah perasaan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun ia terperangkap dalam tubuh yang besar dan kaku, ia mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar yang membawanya pada kesadaran yang mendalam. Penyesalan yang begitu besar mulai menghampiri dirinya. Ia mulai merenung, mengenang segala perbuatannya selama ini. Semua rasa sombong yang selama ini ia pelihara dalam hatinya, semua ucapan yang penuh dengan kepura-puraan, kini tampak begitu jelas. Ia mulai mengingat kembali kata-kata yang pernah ia sampaikan dalam ceramah-ceramahnya tentang pentingnya menjaga hati, tentang menghindari sifat sombong, dan tentang merendahkan diri di hadapan Allah. Namun, yang ia sadari sekarang adalah bahwa ia sendiri telah terperangkap dalam kebohongan yang sangat besar. Selama ini, ia menganggap dirinya lebih tahu, lebih suci, dan lebih baik daripada orang lain. Namun sekarang, semuanya tampak berbalik. Semua kemunafikan yang tersembunyi dalam hatinya kini terungkap, dan ia merasa terperangkap dalam kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Kiai Abdurrahman ingin meminta maaf. Ia ingin berdoa, meminta ampunan atas segala dosa dan kesalahannya, namun tak ada kata yang bisa ia ucapkan. Semuanya terhalang oleh tubuh yang kini tak lagi bisa ia kendalikan. Semua kata-kata yang ingin ia ucapkan terjebak di dalam hatinya, sementara tubuhnya terus terbaring dalam kebingungannya. Dalam diam, ia mulai merasakan betapa kecil dan tidak berdayanya dirinya. Semua rasa kesombongan dan kepura-puraan yang selama ini ia bawa, kini terasa sia-sia. Pak Husni, yang masih berdiri di sampingnya, merasa semakin cemas. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Sejak awal, ia selalu melihat Kiai Abdurrahman sebagai sosok yang penuh wibawa, yang selalu bisa memberi petunjuk dan arahan bagi orang-orang di sekitarnya. Namun sekarang, ia menyaksikan perubahan yang tidak bisa dijelaskan, dan ia merasa tak berdaya di hadapan kenyataan ini. Semua yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri di sana, menatap tubuh Kiai Abdurrahman yang terbaring dengan penuh kebingungan. Sementara itu, di luar masjid, orang-orang semakin banyak berdatangan. Beberapa di antaranya mulai berbisik, membicarakan apa yang sedang terjadi. Mereka tidak tahu apakah ini adalah suatu ujian atau sebuah peringatan yang lebih besar, tetapi mereka merasa ada sesuatu yang sangat penting terjadi. Mereka semua tahu bahwa apa yang terjadi pada Kiai Abdurrahman bukanlah hal yang biasa. Namun, tak seorang pun yang bisa memberikan jawaban pasti tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, matahari terbit perlahan di atas desa Banyu Asri. Namun ada perasaan yang berbeda di dalam hati Kiai Abdurrahman. Tubuhnya yang sebelumnya berubah menjadi sesuatu yang asing kini terasa lebih ringan, lebih mudah untuk digerakkan, meskipun setiap gerakan masih penuh dengan ketidakpastian. Setelah berhari-hari terperangkap dalam bentuk yang tidak dikenali,
rasa rindu untuk kembali ke bentuk manusia yang dulu ia miliki muncul dalam dirinya. Di luar jendela rumahnya, suara ayam berkokok mengawali pagi, dan udara pagi yang segar mengisi ruangan. Kiai Abdurrahman perlahan-lahan bangkit dari tempat tidurnya. Ia merasakan sedikit kejanggalan pada tubuhnya, namun ada perasaan yang lebih kuat, perasaan harapan dan penyesalan yang sangat mendalam. Ia tahu bahwa ia telah diberi kesempatan yang sangat berharga, kesempatan untuk memperbaiki dirinya, untuk membenahi kesalahan-kesalahan yang telah ia buat selama ini. Beberapa hari sebelumnya, Kiai Abdurrahman masih terbaring tak berdaya, terperangkap dalam tubuh yang lebih besar dan asing. Rasa malu dan penyesalan yang mendalam memenuhi hatinya. Namun kini, ia merasa ada perubahan dalam dirinya yang sangat besar. Selama berhari-hari berjuang dengan tubuh yang tidak bisa ia kendalikan, ia mulai menyadari betapa kecil dan tidak berdayanya dirinya. Semua rasa kesombongan, ketulusan yang terbalut kemunafikan, kini terasa sangat jelas di hadapannya. Ia merasa terjaga dalam penyesalan yang mendalam, dan semua pemikiran tentang kesalehan, tentang kehebatan yang ia banggakan, kini terasa sangat jauh. Kiai Abdurrahman berjalan pelan menuju kamar mandi. Di cermin yang terpasang di sana, ia melihat dirinya, sosok yang sudah lama tidak ia kenali. Wajahnya yang dulu tampak begitu tegas dan penuh wibawa kini terlihat lebih lelah, dengan mata yang lebih redup. Ia menyadari wajah yang kini ia lihat adalah wajah yang telah melalui begitu banyak hal, wajah yang penuh dengan penyesalan dan kesadaran. Aku telah diberi kesempatan kedua, pikirnya dalam hati, untuk memperbaiki semua kesalahan. Ketika ia selesai membersihkan diri dan keluar dari kamar mandi, Pak Husni datang menghampirinya. Pak Husni adalah salah satu jamaah yang selalu setia mendampingi Kiai Abdurrahman. Sejak kejadian yang mengubah segalanya, Pak Husni tidak pernah jauh dari Kiai Abdurrahman, selalu siap membantu meski tanpa tahu pasti apa yang terjadi. Di wajah Pak Husni tergambar kekhawatiran yang mendalam. "Kiai," katanya perlahan, "saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi saya melihat perubahan yang sangat besar pada diri Kiai. Apakah Kiai baik-baik saja?" Kiai Abdurrahman menatap Pak Husni dengan penuh rasa syukur. Dalam hatinya, ia ingin mengungkapkan semuanya, ingin menceritakan semua penyesalan yang ia rasakan. Namun, ia tahu kata-kata itu tak akan pernah cukup untuk menggambarkan betapa dalamnya penyesalan yang ia rasakan. "Saya baik-baik saja, Pak Husni," jawab Kiai Abdurrahman dengan suara yang terdengar lebih tenang, meski hatinya masih dipenuhi penyesalan. "Saya hanya merasa bahwa Allah memberi saya kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk lebih rendah hati, dan lebih menyadari betapa kecilnya saya." Pak Husni mendengarkan dengan seksama. "Kiai, jika ada yang bisa saya bantu, saya siap. Kami semua di desa ini sangat menghormati Kiai, dan kami ingin melihat Kiai kembali seperti dulu, memimpin kami dengan hati yang penuh kebijaksanaan." Kiai Abdurrahman menatap Pak Husni dengan penuh rasa terima kasih. "Saya berterima kasih, Pak Husni," katanya, "tapi yang saya butuhkan saat ini bukanlah penghormatan atau kekaguman. Yang saya butuhkan adalah kesempatan untuk memperbaiki hati saya, untuk benar-benar menjadi hamba Allah yang ikhlas." Setelah percakapan itu, Kiai Abdurrahman memutuskan untuk pergi ke masjid, meskipun ia masih merasa cemas tentang bagaimana ia akan diterima oleh jamaah setelah kejadian yang begitu mengejutkan. Namun, langkahnya kini lebih mantap, lebih teguh. Ia tahu bahwa ia telah berubah, dan ia bertekad untuk tidak lagi terjebak dalam kesombongan yang dulu menguasai hatinya. Ia ingin menjadi contoh yang baik, bukan karena ingin dihormati, tetapi karena niat yang tulus untuk mengabdi kepada Allah dan umatnya. Sesampainya di masjid, suasana yang begitu akrab menyambutnya. Beberapa jamaah yang ada di masjid menyambutnya dengan tatapan penuh perhatian, namun tidak ada lagi rasa kagum yang berlebihan. Mereka hanya melihat Kiai Abdurrahman dengan rasa hormat yang sederhana, seperti mereka melihat seorang saudara yang kembali setelah lama hilang. Beberapa di antaranya mengangguk, memberi salam dengan penuh kehangatan. Kiai Abdurrahman duduk di salah satu sudut masjid, merenung. Ia merasa ada kedamaian yang mulai menyelimuti hatinya. Tidak ada lagi rasa ingin dipuji, tidak ada lagi rasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Ia merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk memulai perjalanan baru, perjalanan yang penuh dengan ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam. Ketika waktu berlalu, Kiai Abdurrahman mulai mengajarkan dengan cara yang berbeda.
Ia tidak lagi berbicara dengan penuh kesombongan atau rasa lebih baik, melainkan dengan ketulusan yang sejati. Setiap ceramahnya kini lebih mengarah pada pentingnya menjaga hati, pentingnya merendahkan diri, dan pentingnya berdoa dengan penuh pengharapan kepada Allah. Ia mulai mengajarkan bahwa ketulusan hati adalah kunci dari segala amal, dan bahwa setiap perbuatan harus dilandasi dengan niat yang ikhlas, bukan karena ingin dilihat orang lain. Pak Husni, yang selalu berada di sisi Kiai Abdurrahman, melihat perubahan yang luar biasa dalam diri sang Kiai. Meskipun tidak ada yang pernah berbicara secara terbuka tentang kejadian yang lalu, semua orang merasa ada sesuatu yang berbeda. Kiai Abdurrahman kini lebih lembut dalam berbicara, lebih tenang dalam bersikap, dan lebih bijaksana dalam memberikan nasihat. Tidak ada lagi rasa sombong atau kemunafikan dalam setiap ucapannya. Semua yang keluar dari bibirnya kini adalah kata-kata yang datang dari hati yang benar-benar ikhlas. Hari-hari terus berlalu, dan Kiai Abdurrahman merasa bahwa ia mulai menemukan kembali dirinya. Ia tidak lagi terjebak dalam perasaan lebih baik dari orang lain, tidak lagi merasa bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang benar. Sebaliknya, ia merasa bahwa ia adalah bagian dari umat yang harus terus belajar, harus terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan meskipun ia tahu bahwa ia tidak sempurna, ia merasa bahwa ia telah diberikan kesempatan kedua yang sangat berharga, kesempatan untuk benar-benar memahami makna hidup yang sesungguhnya. Dengan penuh rasa syukur, Kiai Abdurrahman melanjutkan hidupnya. Setiap langkah yang ia ambil kini dipenuhi dengan kesadaran bahwa hanya dengan merendahkan hati, ia bisa menemukan kedamaian yang sejati.